SMK memang dilahirkan atau dibuat untuk mempersiapkan siswa lulus bisa langsung kerja. Permasalahan yang ada adalah masih ada lulusan SMK masih di usia 17 tahun. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan disebutkan, pengusaha dilarang mempekerjakan di bawah 18 tahun. Artinya, usia 18 adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Bagaimana dengan lulusan SMK yang di usia 17 tahun? Apakah akan menambah tingkat pengangguran di Indonesia? No. SMK Negeri 1 Lelea dengan program yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha mampu melahirkan pengusaha muda pandai menangkap peluang. Pada segmen ini, saya akan mendatangkan salah satu alumni yang sudah menjalankan wirausaha semenjak lulus sekolah. Siapa dia? Mas Ibnu Wahidin. Selamat pagi, Mas. Ya, pagi. Terima kasih sudah datang di pojok studio ya. Gimana nih kabarnya? Untuk saat ini baik. Baik, untuk saat ini. Kita nggak tahu kedepannya kayak apa. Oke. Ya. Kalau boleh tahu nih, usaha apa yang sekarang sedang dijalani Mas Ibnu? Saya yang sekarang dijalani itu ke konveksi ya. Pembuatan jersey bola, jersey futsal, jersey training apa segala macam. Ya, berhubungan dengan konveksi dan sablon. Oke, baik. Kenapa nih lebih memilih membuka usaha dibandingkan dengan bekerja? Kan kalau bekerja kan penghasilannya udah tahu tuh per bulannya berapa gitu. Ya, lebih ke keren. Oh, keren. Jadi Ya. pengusaha itu ya. Ya nggak gitu sih, maksudnya gini ya. Kalau misalkan kita kerja di pabrik itu kan sekarang terikat kontrak ya 2 tahun ya, walaupun gajinya gede ya, misal satu kali gajian 4 juta atau berapa, memang di bawah banget ya sama penghasilan saya sekarang ya, tapi kita berprospek ke depan ya, bahwasanya kalau misalkan kita terikat dengan kontrak 2 tahun itu selesai ya, kita nggak tahu kerja apa lagi ya. Kalau misalkan usia kita masih mendukung kita untuk kerja di pabrik, kita kerja. Kalau misalkan usia kita udah usang ya, kayak pabrik kan sekarang 30 tahun atau ke atas kan udah nggak bisa ya, usia-usia produktif kita nggak bisa masuk pabrik. Nah, kalau misalkan kita berwirausaha ya, mau usia kita 50 tahun, 70 tahun juga masih bisa mendapatkan uang ya, seperti itu. Jadi kenapa saya bisa memilih usaha dari saya usia muda ya, karena saya pengen saya mudanya itu ayo berbanting lah. Nanti kalau misalkan usia tua kita tinggal santai. Oke, baik. Kalau boleh tahu merintis usaha ini sejak kapan, Mas? Jalan takdir berkata lain, saya buka usaha sendiri pas di tahun kedua saya bekerja ya. Waktu itu masih punya komputer satu ya untuk mendesain, kalau nyetak masih di orang ya. Sekarang usaha saya udah 4 tahun, 1 tahun saya bergelut di dunia percetakan ya, 3 tahun ini saya masuk ke dunia konveksi ya. Saya jujur nggak ada skill loh di dunia konveksi ya, tapi saya punya keberanian ya. Itu keberanian yang harus dimiliki oleh anak-anak muda sekarang ya. Kamu nggak punya skill tapi kamu punya keberanian untuk bisa membuat sesuatu gitu yang mempunyai nilai jual, itu yang harus dimiliki. Oke, dari sekian banyak usaha yang dirintis sejauh ini pernah nggak mengalami kegagalan? Kegagalan mungkin setiap kali project ada kegagalan ya. Di situ juga kita harus bangkit ya, jangan sampai kita terbenam dalam kegagalan tersebut. Kita harus recovery terus gitu. Oke, berarti kegagalan itu adalah pembelajaran ya, yang sebetulnya ada. Ya, kata-kata seperti itu benar sih ya menurut saya gitu. Oke, baik. Untuk bangkit dari kegagalan tersebut kuncinya itu apa? Ya, satu sih, kalau menurut saya sampai sekarang itu sabar itu kunci paling mendasari lah. Sabar, tawakal ya, kita punya Tuhan gitu kan, Allah ya. Dimana setiap kali masalah ya, saya selalu bilang gini, kalau misalkan ini masalah saya, pasti engkau punya jalan yang terbaik untuk saya. Jadi saya selalu tawakal walaupun masalahnya sesulit apapun ya, jalan selalu ada gitu ya. Dari setiap masalah, setiap trouble dalam produksi itu, entah itu trouble dalam konsumen atau apa segala macam, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita tawakal ya, kita terus berusaha, kita terus berdoa. Pasti jalannya ada. Nah, dari setiap kegagalan yang dihadapi, pernah nggak rasa ingin menyerah gitu? Menyerah ya, kalau misalkan kita mau menyerah ya, saya jujur orang yang gak mau menyerah sama keadaan. Dari umur saya itu kelas 6 SD ya, jujur saya
terlahir dari keluarga yang broken home. Saya dari kelas 6 SD itu yang namanya nabung. Ya, nabung itu menjadi prioritas saya karena saya nggak bisa beli sesuatu hal dari orang tua. Misal karena orang tua saya udah jauh ya, saya cuma bisa ini dikasih jajan, kamu nabung, mau beli mainan. Kalau boleh tahu sejauh ini berapa sih omset per bulannya? Bingung ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang usaha ya. Kalau misalkan usaha itu kan ada rame ada tidak, ya, beda sama pabrik. Kalau pabrik itu kan ya pastilah segitu terus ya, apa gajinya. Kalau misalkan usaha ya ada musiman ada enggak ya. Kalau misalkan dari sebutin gak nih? Sebutin dong kalau bisa. Malu gitu kan. Dari pertama itu ke omset 1 bulannya cuma 1 juta 2 juta ya, alhamdulillah sekarang udah 5 juta ke atas ya. Mungkin itu sebuah proses ya, namanya proses kan gimana kita berusahanya gitu. Semakin kita kuat gitu berusahanya, semakin yang di atas juga melihat oh ya dia ini berusaha dengan baik gitu, kita nanti bakal dikasih lebih gitu ya. Oke, baik. Khususnya di Indramayu ini kan banyak yang menjalani usaha semacam ini. Untuk menyikapi persaingan tersebut, strateginya seperti apa? Ya kalau strategi bisnis, saya lebih ke apa ya, nothing tulus dalam berbisnis gitu. Maksudnya, oh ya ini saingannya sama kayak saya gitu ya. Dia punya ini brand sama kayak saya, mainnya di jersey juga sama. Tapi rezeki orang itu berbeda-beda. Yang penting tergantung inovasinya dari kita. So saya ngeluarin inovasi ini ya harus berbeda dengan inovasi yang ada di tetangga sebelah ya. Jadi setiap bulan atau setiap tahun itu saya harus punya inovasi. Misal ya kayak sekarang full printing ya, logonya diperbarui atau apa segala macam yang minimal. Terus juga mengestimasi waktu lebih singkat karena konsumen jujur lebih senang itu produksi yang singkat. Oke, baik. Selama pandemi COVID banyak sekali usaha yang produksinya hampir tumbang. Apakah hal tersebut juga dialami oleh Mas Ibnu? Ya kalau tumbang sih mungkin tidak ya, maksudnya ya paling menurun dari segi presentasi pemasukan ya. Karena kan tahu sendiri dari 1 tahun kita di masa pandemik ya, dimana lockdown dari setiap daerah itu ada gitu kan. Kalau misalkan lockdown kan otomatis kayak toko-toko bahan ya kan itu tutup ya, bahkan tidak beroperasi ya. Tapi alhamdulillahnya toko bahan kain ya selalu support ya, ada sistem online jadi saya bisa istilah masih bisa bergerak lah gitu ya. Mau gimana lagi ya, ini namanya cobaan ya, yang harus kita pikirkan dan harus kita cari jalan keluarnya ya. Jangan sampai ini kan COVID ya udah kita gini-gini aja, jangan sampai seperti itu. Inovasi harus selalu ada walaupun di dalam pandemi. Oke, intinya jangan sampai tumbang ya Mas ya. Nah, sejauh ini setiap produksi kan masih dipegang sendiri. Untuk kedepannya ada nggak keinginan membuka lapangan kerja untuk orang lain? Ya kalau keinginan lapangan kerja sih emang tujuan saya membuat usaha itu seperti itu. Jadi, mungkin berjalannya waktu ya dengan banyaknya apa ya lulusan-lulusan baru yang berkualitas, saya mungkin bisa itu 1-2 orang dulu ya, karena saya perusahaan masih home industry, masih mikro, masih kecil. Barangkali sudah besar ya saya nggak menuntut kemungkinan gitu untuk merekrut karyawan yang sebanyak mungkin gitu. Sebenarnya masih seru nih berdiskusi dengan Mas Ibnu. Terbatasnya waktu saya cukupkan. Terima kasih untuk Mas Ibnu. Terima kasih banyak yang sudah datang di Pojok Studio. Dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembinaan siswa SMK yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, perlu juga adanya strategi pembelajaran yang lebih berkualitas. Di segmen selanjutnya kita akan berdiskusi tentang program startup yang sekarang sedang dirintis menjadi program unggulan SMK Negeri 1 Lelea. Tetap ikuti program Pojok Studio, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Najwa Aini, salam.